Ya, bisa kita mulai ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai perkuliahan pada hari ini. Ya, jadi kita masuki pertemuan yang kelima ya, kalau nggak salah, dengan materi bangun ruang. Ya. Nah, sebelum kita masuk kegiatan belajar ya pada hari ini, di sini ada peta konsep yang Bapak Ibu harus pahami ya. Jadi bangun ruang di sini kita bagi ke dalam dua kegiatan belajar. Ya, yang pertama di sini adalah bidang banyak ya, dan bangun ruang dalam kegiatan belajar satu, dan yang kedua adalah jaring-jaring ya, jaring-jaring dari bangun ruang itu sendiri. Nah, untuk perlu kita angkat ya, bidang banyak dan bangun ruang. Yang tiga adalah miskonsepsinya ya, atau ketidakpemahaman tentang seperti apa itu bangun ruang ya. Ada terjadi miskonsepsi seperti itu. Nah, untuk yang kegiatan belajar 2 di sini kita bahas tentang ya jaring-jaring pada bangun ruang. Ya, jadi tentang kubus dan balok, limas, tabung, kerucut, dan yang lainnya. Nah, di sini yang pertama di kegiatan belajar 1 bidang banyak dan bangun ruang. Muncul. Nah, ini ya, muncul nggak? Muncul, Mi. Ya. Iya, oke ya. Mohon maaf ya, saya perbesar kalau gitu. Karena ini kan sepertinya nggak bisa ya kalau saya full screen. Kalau saya full screen ini apakah bisa terbaca? Takutnya kalau saya full screen nggak bisa terbaca. Ini muncul ya? Bisa? Ya. Oke. Mudah-mudahan tidak diganggu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini tadi tentang sinar ya, titik pangkalnya, terus ini ya sekira ada di modulnya untuk definisi garis itu ya. Nah, kalau kita berbicara tadi tentang rusuk ya, saya ulangi, kita berbicara tentang sisi ya. Sisi ini adalah daerah segi banyak poligon dari bidang banyaknya ya. Biasanya seperti ini ya, sisinya itu seperti ini. Ya, sambil contoh ya. Ini ya, ini sisi Bapak Ibu ya. Yang ininya kelihatan nggak kursor saya? Yang gambar tangan ini kelihatan ya? Kelihatan. Ini sisi ya. Ya. Ini sisinya. Terus tadi yang kita berangkat dari definisi rusuk. Ada mangga tak? Ada mangga tak? Ya, sebentar mangga Bu, nanti minta juga satu saya. Oke, nah di sini rusuk di sini adalah ruas garis persekutuan dua sisi. Ya, berarti ketemu jadi rusuk ini Bapak Ibu anggaplah rusuk TC ya, rusuk dari TC atau TB. Jadi rusuk ini dari persekutuan antara sisi ini sama sisi ini, itu dikenal dengan rusuk ya. Jadi persekutuan antara sisi yang ini dengan sisi ini ya, ini rusuknya yang di tengah seperti itu ya. Sedangkan untuk titik sudut di sini yang dikenal dengan titik sudut adalah titik potong dua rusuk ya, titik potong dua rusuk yang ini ya, ini titik sudutnya ini ya. Ini kan rusuk ATTC rusuk kan, titik sudutnya yang ini TCBA. Kalau B berarti perpaduan antara yang ini dengan yang ini. Tempat perpotongannya rusuk itu yang dikenal dengan titik sudut. Bisa ya? Nah, kita lanjut lagi selanjutnya. Di sini contoh ya, gambar bidang banyak atau poliedron. Di sini ada 3 gambar ya, A, B, C. Ini bidang 4, bidang 6, terus ini pembatasnya. Kita pertama bidang 4. Ya, bidang 4 dengan pembatasnya hanya ada 4 segitiga. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa mungkin cari yang dimaksud dengan bidang 4 segitiga itu yang seperti apa. Mungkin seperti ini ya, membentuk segitiga 1,
Ya ini lagi yang di depan ya, ini berarti segitiganya 2, alasnya 3. Mungkin yang di belakangnya ini 4, sampingnya lagi ini ya 1, 2, 3, 4 ya, sehingga mungkin dikenal dengan bidang 4 seperti itu ya. Jadi ini yang merupakan apa ya, limas prisma. Limas ya, merupakan kalau nggak salah ini merupakan apa? Limas. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, jadi 4 segitiga, membentuk 4 segitiga di dalamnya. Mungkin segitiga TAB barangkali ya. Segitiga TAB ini sudah satu segitiga. Terus segitiga TBC, TBC ya. Ini sudah satu segitiga juga ya. Nah, terus alatnya A, C, B. Ini kan sudah satu segitiga juga kan? Mungkin di belakangnya ke sana kan? Mungkin yang di belakangnya juga kan ada segitiga juga seperti itu. Oke, selanjutnya dikenal dengan bidang 6. Ya mungkin di sini ada sebanyak 6 buah ya segi 4. Ya misalnya EF AB atau AB EF ini ya 1, terus ini lagi 2, terus ini 3, terus ini 4, yang di bawah 5, yang di belakangnya lagi 6. Mungkin seperti itu ya. Dari gambar B ini terdapat 6 ya segi 4, terdapat 6 segi 4 di dalamnya. Misalnya yang bagian C-nya di sini adalah pembatas segi 4 dan segitiga. Oke, pembatas segitiga ini kan, ini segitiga kan, ini prisma segitiga, ininya yang segi 4, ini segi 4, yang di bawah alasnya adalah segitiga, makanya dikenal dengan pembatas segitiga dan segi 4. Seperti itu. Halo, bagaimana Bapak Ibu, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Pak. Ya, karena ada Bu Hasmia tadi selat di grup itu, katanya suara saya tidak kedengaran. Oke, selanjutnya Bapak Ibu silakan dilihat modulnya ya, silakan dilihat modulnya. Kita masih bergerak di 5.7. Saya kirim dulu. Ya. Pertanyaan saya ya, coba perhatikan baik-baik ya terkait dengan gambar bagian B-nya di sini, katanya ada 6 ya, ada 6 pembatas yang berupa segi 4 ya, ada 6 ya segi 4 di dalamnya ini, betul ya? Ada 6. Ada yang bisa mungkin satu orang dulu yang mana titik yang mana dulu yang membentuk segi 4 di dalam? Silakan satu orang, siapa yang bisa? Halo, satu orang, siapa yang bisa? A, B, F. Ya, A, B, E, F. Kan sudah segi 4 ya, sudah satu segi 4 ini. Terus yang mana lagi? Saya hitung dulu, sabar saya. Ada 4. Ada 4 ya. Sabar ya, saya kirimkan. BEF, BC, FG, GC, HD. HD, Sabar ya, saya coba. FG. F-nya kan tanya tadi. Oke, kita kembali ya. Kita kembali lagi menampilkan. Saya coba jalanan deh. Oke, satu orang ya. Yang pertama apa? Ada yang bisa ya? Yang pertama apa? AB, F, itu ya. Ini ya. EF ya. Ini ya. Satu, berarti sudah satu. Nah, sudah satu. Itu sudah satu. Betul. Berarti yang ini lagi kan? Yang di tengah lagi. Betul ya? BC, FG. Berarti sudah 2. Anggaplah 2. Terus yang di samping lagi kan ini.
GH, DC kan. Terus yang paling belakangnya lagi EH, DA, AD, IH. EH, DA kan yang di belakangnya ini kan, yang di belakangnya ini. Terus yang di atasnya lagi EF, GH kan juga membentuk sebuah segi ya, persegi 4 ya. Walaupun tidak sama sisi, kan yang ditanya yang di sini kan pembatas berupa segi 4. Segi 4 itu kan enggak diminta apakah dia sama sisi atau segi 4 sebarang, kan seperti itu ya, segi 4 tok saja. Ya berarti ya bisa saja sama sisi, bisa saja sebarang ya. Yang penting dia kan persegi, ada 4 titik. Ya berarti ada 6 ya. Oke, saya kira ini jelas ya. Saya kira ini. Ya, selanjutnya lagi kita masuk di gambar 8 Bapak Ibu. Apakah sudah tampak ini gambarnya? Halo, apakah sudah tampak gambarnya? Gambar kalau untuk lebih jelasnya, ada di modul tak, di halaman 5.9. Ada di modul tak di halaman 5.9 gambar 5.9. Ada di situ. Oke ya, kita lanjut. Kalau begitu kita lanjut ya. Halo, kita lanjut ya. Lanjut Pak. Ya Pak. Ini ada gambar 5.8. Tadi kita bandingkan yang 5.7 ya. Ini merupakan bidang banyak. Nah di sini katanya 5.8 dia bukan ya. Bukan bidang banyak. Mungkin ada alasan sehingga gambar A, gambar B, dan gambar C ini itu tidak termasuk bidang banyak seperti itu. Sudah satu-satu ya. Bagian A di sini katanya ini bukan bidang banyak karena mempunyai lubang. Ya lubangnya yang mana? Oh berarti ini ya, kemungkinan besar ini. Ya sehingga ya artinya dia tidak memiliki sisi seperti itu ya, ini yang di atas ya. Oke, mungkin akibat dari seperti itu ya. Nanti mungkin bisa diperhatikan karena gambarnya tidak begitu baik ya. Di sini kan hanya kita screenshot saja baru kita crop ya. Tidak bagus tampilannya. Terus yang kedua, di sini bukan termasuk bidang banyak juga. Itu diakibatkan karena bidangnya ini lengkung ya, bidangnya lengkung ya. Berarti bukan bidang banyak seperti itu ya, bidangnya lengkung seperti itu. Tadi kan kalau kita belajar tentang bidang banyak, ini bidang banyak ya. Ini contohnya ini ya, batu bata, kaleng mentega seperti itu ya, drum, lemari, kulkas. Ini kan kotak ya, lemari, kotak, kaleng juga ya. Itu kan dia apa ya, kayak modelnya kayak tabung ya, seperti itu. Jadi dia rata di atas kan. Di atas kan sebenarnya rata kan, kalau tabung itu kan rata. Apa yang kalau susu kaleng mentega kan rata, nggak melengkung kayak topi ya, itu rata walaupun alasnya dan tutupnya itu adalah berbentuk lingkaran, tetapi kan di situ dia rata kan, tidak melengkung ke atas ya, tidak melengkung ke atas. Di alas dan bawah juga dia tegak, dia rata kan seperti itu. Sekarang ini bidangnya ini bidangnya lengkung kayak topi ya, berarti dia tidak termasuk bidang banyak ini. Lanjutkan sini, halo Bapak Ibu, mungkin selain saya di off-kan dulu mikrofonnya. Bisa di off-kan dulu mikrofon tak? Halo? Halo? Ya, bisa di off-kan dulu mikrofonnya ya, selain saya. Mungkin di off-kan dulu mikrofonnya. Oke, selanjutnya ini bagian C. Ya, di sini bukan bidang banyak. C juga ini bukan bidang banyak. Karena daerah di dalamnya ini tidak tertutup, jelas. Ini terbuka-buka ini ya. Enggak tertutup ini. Ya, ini bukan bidang banyak ini karena ini di atapnya saja kan terbuka ya. Ini berarti ini merupakan bidang banyak.
untuk lebih jelasnya barangkali penjelasannya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di modulnya ya di halaman 5.9. Ya, bisa kita lanjut ya. Jadi selanjutnya kita masuk di halaman masih halaman 59 pada gambar 5.8. Di sini masih berbicara tentang bidang banyak. Ya, bidang banyak yang disebut dengan balok. Jadi ini merupakan balok Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai Bapak Ibu katakan ini adalah kubus. Ini balok ya, bukan kubus ya. Jadi rumus balok dan kubus itu jauh sekali berbeda, baik itu luas permukaannya atau mencari volumenya, itu sama sekali tidak sama ya. Jadi balok itu apa sisinya ini beda ya, panjang sisinya ini, panjang lebarnya ini nggak sama dengan yang di samping ini ya. Makanya dia nanti 2 panjang kali 2 kali panjang kali 2 kali panjang tambah lebar seperti itu ya. Di sini dia punya EC. Halo, bisa di off-kan dulu mikrofonnya Bapak Ibu. Halo, mikrofonnya ya, di off-kan dulu mikrofonnya. Nanti takutnya ada suara yang sumbang keluar. Seperti itu ya. Halo, bisa ya? Sepakat ya di off-kan di mikrofonnya. Takutnya nanti ada penagih nanti. Nanti ada penagih. Bahaya ini ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya di sini bidang banyak ya pada balok ya. Ya, daerah segi banyak atau dikenal dengan poligon dari poliedron disebut sisi, ruas garis dua persekutuan disebut rusuk, sedangkan titik potong dari 2 rusuk ini adalah titik sudut. Jadi Bapak Ibu ketika ditanya lagi artinya harus sudah paham Bapak Ibu ya. Takutnya jangan sampai Bapak Ibu ditanya anak-anak Pak kira ini apa? Misalnya ada siswanya yang kritis ya. Pak ini apa? Kubus. Ini ininya apa Pak? Oh ini sisi. Oh ini adalah rusuk. Oh ini ada titik sudutnya. Muncul pertanyaan, Pak, sisi itu apa? Ya, ini hal-hal yang kecil ya. Hal-hal yang sepele. Ngapain belajar definisi? Itu kok pelajaran anak SD kelas 1. Kita kan sudah jadi Bapak Ibu guru sekarang, sudah jadi guru ya. Itu ini padahal kan itu penting Bapak Ibu ya. Apa itu rusuk? Rusuk itu apa? Ya di sini ya kalau Bapak Ibu di sini aman lah ya. Maksudnya saya Bapak Ibu guru yang ada di kabupaten lain seperti itu ya. Kalau di sini paham kok ketika saya tanya titik sudut itu apa? Titik sudut Pak adalah titik yang berada di sudut. Oh iya benar juga. Titik sudut titik yang ada di sudut kan betul juga sih sebenarnya. Tetapi ya disinilah terjadi miskonsepsi, ketidakpemahaman kita sebenarnya ya. Terus rusuk itu seperti apa? Rusuk itu Pak yang ada tulangnya. Jadi kalau yang tidak punya tulang bukan rusuk, gitu ya. Jadi ya hal-hal seperti itu ya sangat penting Bapak Ibu bisa bisa pahami. Ya bukan dicatat dan harus dipahami ya, harus dimengerti, bukan harus enggak mesti dihafal ya. Kita pahami aja, oh kalau rusuk itu dia persekutuan ya, ketemunya antara sisi 1 dan sisi 2 ya, dikenal dengan rusuk. Oh kalau titik sudut berarti titik potongnya, titik pertemuan antara 2 rusuk. Rusuk yang ini dengan rusuk yang ini, yang titiknya ini F. Kalau titiknya G Pak, pertemuan rusuk yang mana? Ini dengan yang H ke C. Maka di titik sudut G, pertemuan antara H dengan C. Ya. Jadi tidak ada lagi ya. Jadi ketika ditanya nanti Bapak Ibu, ya walaupun sih sebenarnya siswa tidak mungkin sejauh itu ya ketika dia tanyakan ya, tapi bisa saja kan hal-hal yang kecil ya tentang definisi ini ya kita harus siapkan semua ya, kalau kita tidak
jawab juga tidak ada masalah sih ya, namanya anak SD juga. Kalau kita tidak jawab ya tidak mungkin pemikirannya mereka, aduh saya punya bapak ibu guru nggak pintar, kan tidak mungkin ya seperti itu, nggak mungkin ngomong seperti itu ya. Tapi kalau ngajarnya bapak ibu di SMA, wah salah sedikit saja di sini diprotes ya. Akhirnya setelah ngajar muncul cerita ya kiri kanan ya, aduh ini Pak Guru, Ibu Guru ngajar kita nggak paham ini, aduh kita yang ngajar ya, seperti itu. Paham ya? Ini merupakan balok Bapak Ibu ya, modelnya balok ini kayak apa ya, korek api tetapi yang pakai, yang bukan yang gas ya, yang korek kayu itu, yang kotaknya itu seperti itu ya, modelnya seperti itu ya. Jadi sisi masing-masing, sisi samping dengan sisi depannya itu panjangnya tidak sama, sehingga rumus atau formula dengan persegi atau kotak kapur itu beda. Kalau kotak kapur kan sisinya 6, berarti luasnya kan 6 kali sisi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk di halaman kedua, bidang banyak beraturan. Ya, di sini Bapak Ibu kalau ada modulnya silakan dibaca ya. Ya, bidang banyak beraturan di sini adalah bidang banyak yang bidang sisinya berupa satu macam segi banyak beraturan yang kongruen. Maksudnya di sini bidang banyak beraturan adalah bidang ya, masuk kategori bidang banyak, di mana sisinya di sini itu satu macam ya, memiliki satu macam segi ya yang beraturan kok secara kongruen. Kongruen itu sama ya. Jadi kalau kita berbicara kongruensi ya, walaupun misalnya seperti ini, modelnya seperti ini, itu tetap sama ya. Misalnya yang pertama bidang 4 beraturan atau dikenal dengan tetrahedron. Modelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kayak jaring ya, sepertinya kayak jaring gitu. Ketika ini dibuka ya, ini kita ini kan ujungnya ya. Kita buka misalnya, modelnya seperti ini ya, modelnya seperti ini. Ini yang dikenal dengan bidang 4 beraturan. 1, 2, 3, 4. Sisinya 4. Sisi yang satu ini 2, 3, 4. Ini tengahnya ya, ini tengah. 1, 2, 3, 4. Berarti ini tengah, maksudnya tengah ini adalah alasnya ya. Jadi alasnya yang di bawah ini, yang di tengah. Terus mungkin ini dari belakang, mungkin ini dari samping, yang ini mungkin dari samping ini, gitu ya. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi ini semacam jaring sih sebenarnya. Jadi kalau kita ada gambar seperti ini, coba kita buka yang atas ini, kita buka, kita kupas kayak pisang itu dikupas, kayak pisang itu dikupas kulitnya ini dikupas, dibuka, modelnya seperti ini. Ya mungkin begitu ya. Terus ada ini hexahedron, ini kubus ya, kotak kapur kubus ya, mungkin modelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita buka ini jaring-jaringnya ya, modelnya mungkin seperti ini ya. Mungkin ada banyak sih jenis model ketika dibuka, tergantung Bapak Ibu. Kalau kita mau buka dari ini ya modelnya lain, mungkin dari samping juga akan tampak lain seperti itu. Nah selanjutnya yang bagian C di situ ya, bidang 20 beraturan, bidang 12 beraturan dikenal dengan isohedron atau dodecahedron. Jadi kalau ini semacam seperti bola ya, ini kayak bola. Biasanya kalau bola bola kaki ya, atau biasanya kan ada lapisan luar bola itu kan ada kayak benangnya ya, kayak pembatasnya itu di luar ya, kayak ada pembatasnya di luar itu. Kotak 5-5-nya ini kayak semacam ada jahitan ya, kalau biasanya ada bola. Betul ya? Biasanya bapak-bapaknya ini saya mau tanya. Betul ya kan, kalau ada bola kan, bola itu kan tidak mungkin polos ya. Kalau Pak ada bola polos Pak, ya ada mungkin bola polos tapi bola plastik ya. Bola yang biasa dipakai anak-anak yang baru mengenal ini. Kalau yang dipakai main bola ini biasanya kan ada di kulit luarnya itu kayak ada kotak segi 5 ya, dan dijahit biasanya seperti itu. Nah kalau kita buka, kita model jaring-jaring, modelnya seperti ini, ya.
Terus yang berikutnya ada bidang 20 beraturan, modelnya seperti ini. Ya, ketika ini dibuka, dikupas, ya, nanti akan tampak seperti ini. Ini sesuai dengan pada halaman 5.11 pada gambar 5.14. Jadi ini merupakan gambar 5.12 dan 5.13 dan 5.14 ya. Jadi ini gambar 5.12, 5.13 dan 5.14. Seperti itu. Kita lanjut lagi kalau begitu. Ya. Mengenai bidang banyak beraturan ini, ada seorang ya bernama Euler. Ya, Euler ini pakar ya, pakar geometri ya. Euler ya, ini merupakan orang matematikawan, pakar geometri ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ambil jurusan matematika, Bapak Ibu kan PGSD ya. Bapak Ibu mengambil jurusan matematika, kalau kita belajar tentang geometri, geometri transformasi, ya geometri hiperbolik ini ya, ini Euler ya, ini dikenal dengan Bapak Geometri Euler. Ya, yang telah menemukan sifat atau hubungan antara banyak titik sudut, banyak sisi dan banyak rusuk. Jadi Euler ini Bapak Ibu menemukan sifat dan hubungan atau korelasi antara titik sudutnya, banyak sisi dan juga banyak rusuknya. Di sini dia buat tabelnya supaya Bapak Ibu tidak capek, tidak repot-repot lagi mencari ya, bagaimana Pak jika bidangnya 4 misalnya. Kayak tadi ya, kayak contoh ini ya. Mana ya? Ya, misalnya seperti ini ya, ini kayak seperti ini ya. Ini kan bidang 4 beraturan, 1 2 3 4 ya. Ada 4 sisi seperti ini. Ya, jadi kalau bidang 4 benar nggak? Kita harus pahami Bapak Ibu. Benar nggak memiliki 4 titik sudut? Benar nggak memiliki 4 sisi? Benar nggak memiliki 4 rusuk? Ya kita harus buktikan dulu, buktikan kebenarannya. Ya, bagaimana cara membuktikan kebenarannya? Ya simple aja. Karena ini konsepnya geometri, ya kita berdasarkan konsep bangun. Ya, berarti titik sudutnya 4, sisinya misalnya banyak sisinya 4, terus rusuknya 6. Ya, ini kan contoh kecilnya yang ini. Ini ya. Pertama, benar nggak titik sudutnya 4? Ya, harusnya 4 kan titik sudutnya. Benar nggak sisinya 4? Ya, harus 4 titik sisinya. Benar nggak 6 rusuknya? Harusnya 6. Kan seperti itu. Betul ya? Jadi nanti Bapak Ibu buktikan sendiri. Misalnya bidang 4 itu apa? Contohnya seperti apa? Apakah ini memenuhi gitu kan? Terus hubungannya ya tinggal di sini saya lihat dijumlahkan gitu ya. 4 4 6. Ya, berarti ya maksudnya hubungan di sini 4 4 8. 6. Di sini 4 tambah 4, 6 tambah 2. Ya, mungkin maksudnya di sini ya, titik sudut dengan banyaknya sisi itu mungkin sama halnya dengan titik sudut dengan banyaknya rusuk itu sama dengan banyaknya sisi ditambah 2. Inilah yang dapat disimpulkan bahwa rumus Euler adalah TS sama dengan R tambah 2. Di mana T adalah merupakan titik sudutnya, S adalah merupakan banyak sisi, dan R ini adalah banyak rusuk, sedangkan 2 adalah sebuah konstanta dengan ketetapan dan yang sudah ditetapkan dari formula Euler ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bidang 20, berarti kalau T-nya sudutnya 12, terus misalnya sisinya 20 dan banyaknya rusuk adalah 30, berarti kan 12 20. Ya, berarti 12 tambah 20 berarti sama dengan 32. Sementara di sini 30, ya berarti kan kita tambah 2 sehingga nilainya sama. Semua ditambah 2 sehingga rumus Euler TE tambah S sama dengan R tambah 2. Nah,
Selanjutnya kita masuk di bangun ruang. Di halaman 5.12 5.11 lanjut 5.12 di modulnya Bapak Ibu. Bangun ruang merupakan suatu bangunan yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Ingat Bapak Ibu, bangun ruang ya merupakan suatu bangunan yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Contoh, ini ada kata contoh untuk memudahkan kita lagi kan. Misalnya di sini adalah kotak kapur tulis. Ya, mungkin Bapak Ibu ya sudah pernah sebelum ada spidol ya. Mungkin pernah menggunakan kotak kapur tulis ya. Kita menggunakan kapur putih ya, nulis di papan tulis menggunakan kapur ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mungkin dapat seperti itu ya. Terus yang kedua ada balon yang sudah ditiup ya, atau ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding ya. Dan plafon atau langit-langit. Kesemuanya itu merupakan contoh-contoh bangun ruang. Ya, untuk lebih jelasnya, ya kita bisa lihat bangun-bangun ruang yang ada di sekitarnya kita. Misalnya di sini adalah apa? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, ini apa ya yang ini. Coba saya arahkan kursor saya ke sini. Nah, ini kira-kira apa ya? Ini kira-kira bangun ruang apa ya? Ada yang bisa bantu saya? Halo, apakah suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Jelas. Pak. Ini kira-kira apa ini ya? Ini kira-kira apa Bapak Ibu ya? Ini kira-kira apa ya? Kalau di sini sih kotak apa ya ini ya? Kotak korek atau apa ini ya? Ini kira-kira apa ya? Mungkin Bapak Ibu bisa cari tahu nanti ya. Ini apa ya? Ini apa? Terus ini sop sabun apa? Sop kan sabun ya. Terus ini es krim ya. Es krim kalau nggak salah. Nah, ini apa ini? West. Ya. Ini sepertinya anu ya. Ini sepertinya apa ya? Api ya, korek api. Sepertinya ya ini gambar korek api. Ini mungkin apa ya? Ini pembakaran atau limbah ya. Pembakaran ikan. Ya. Wah, bukan pembakaran ikan, Bu. Oh, cocok. Siapa yang bilang pembakaran ikan nanti? Yang pembakaran ikan nanti bisa bakar ikan di rumahnya kalau gitu. Oke ya. Selanjutnya ini kan jelas kan ini apa ini? Rumah apa? Dinding rumah ya? Mungkin dinding rumah ya. Plafon. Ini hanya contoh Bapak Ibu bangun ruang ya seperti itu. Dinding rumah Pak ini. Iya, ini kan ada apa ya kan? Contohnya yang dibatasi 4 dinding ya. Ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, misalnya saja kamarnya Bapak Ibu sekalian kan. Oh, mungkin Pak siapa ya? Mungkin Pak Yusuf kamarnya mungkin bukan persegi 4 Pak ya. Mungkin kamarnya persegi 5 mungkin ya. Seperti itu ya. Jadi kesemuanya merupakan contoh-contoh bangun ruang ya. Seperti ini. Ini merupakan contoh bangun ruang Bapak Ibu ya. Seperti ini. Kita masuk di prisma. Oke, kita masuk di prisma. Nah, prisma itu apa? Ya, prisma itu ada di halaman 5.12 atau dikenal dengan prism. Bahasa Inggrisnya prism. Prisma. Nah, prisma di sini adalah bidang banyak yang dibatasi oleh 2 bidang yang sejajar. Dan beberapa bidang lainnya ini saling berpotongan sesuai dengan garis-garisnya.
Jadi pengelompokan prisma atau letak runsut tegaknya terhadap alas prisma itu kita bisa bedakan menjadi beberapa jenis. Bisa ada namanya biasanya ada dikenal dengan prisma tegak atau dikenal dengan prisma miring. Seperti itu ya. Modelnya di sini ada prisma tegak Bapak Ibu ini. Ya, ini ada namanya prisma miring. Ya mungkin karena dia kemiring ya, ini ada kemiringan. Ini kan normalnya seperti ini kan, ini garis normalnya. Dia bergeser lumayan jauh kan, bergeser ke kiri. Seperti ini, maka dikenal dengan prisma miring. Ini saya mau tanyakan dulu siapa ya? Menurut Bu Herlina, saya dong, ada nggak Bu Herlina? Ada, Pak. Menurut tumben Bu, ini yang bagus jaringannya Ibu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan minggu depan seperti ini lagi ya. Pesan jaringan di sana sih agak nggak kurang bersahabat ya. Oke, Iya, menurut Pak, Bu, ya. Tidak jelas suara. Betul, mantap ya. Oke, menurut Bu Risma, tapi ada nggak tampilannya ini Bu? Terlihat nggak di layar? Halo? Apakah suara saya kedengaran? Oke. Putus. Ya, kalau putus-putus mungkin tergantung jaringan ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Selain prisma tegak, ini prisma tegak ya. Ada prisma miring. Di sini juga ada prisma yang lain ya. Ada segi empat juga, ada ini model segi empat seperti ini ya. Salah satu keluarga prisma yang sangat penting adalah prisma segi empat. Jadi prisma segi empat ada yang alasnya segi empat, yang ini ya, ada alasnya segi empat sebarang. Ini makanya ditambahkan segi empat sebarang ya. Ini ada sebarang ini, segi empat sebarang ya. Berarti ini yang di bawah ini ya. Artinya nggak mesti harus dia sisinya sama panjangnya. Kalau di sini 3 cm, di samping 3, bawah 3, samping 3, nggak mesti gitu ya. Yang penting dia segi empat sebarang, apa-apa. Biar di sini 3 cm, di sebelahnya 6 cm, nggak ada masalah. Namanya juga kan segi empat kan. Ya. Selanjutnya di sini bisa Bapak Ibu lihat ya. Jadi ada berbentuk paralel pipidium dan paparel pipidia ya. Modelnya di sini. Jadi paparel pipidia dapat dikelompokkan atas 2 jenis, tegak dan miring. Modelnya seperti ini ya. Ini prisma segi empat. Kalau yang di sebelumnya tadi apa ya? Ini segitiga ya. Kalau lihat ini kan segitiga ya. Betul ya Bapak Ibu? Ini modelnya ini segitiga ya. Halo, ini segitiga. Kayak modelnya dia segitiga ini. Kan 1, 2, 3. Ya, sisinya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Sisi alas dan tutupnya 2 kan masing-masing 1. Sisi sampingnya ini 3 kan? Yang 1, 2. Di belakangnya lagi kan ada. Betul ya? Betul ya? Iya, Pak. Oke, ini segi empat Bapak Ibu. Berarti ini 1 sisinya 1. Sisi tutupnya 2, 3, 4. Di belakangnya ini kan masih ada 1 lagi. Ya, bahkan alasnya masih ada ini di bawah ya. Tuh ini juga ada 1. Berarti 2, 3, 4, 5. Di atasnya ada 6 di belakang. Seperti itu ya, ini gambaran tentang prisma dan prisma segi empat. Ya, sedangkan untuk ini ya bisa Bapak Ibu lihat ya model apa ya, model balok ya, modelnya seperti ini. Mau dibilang jajar genjang juga, ya hampir sama sih. Dan ini seperti itu ya. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya ada di dalam modul dari Bapak Ibu ya.
Jadi kita lanjut, paralel pepidia di sini tegak masih dapat dikelompokkan atas dua jenis lagi. Yang alasnya daerah jajar gendang dan yang alasnya daerah tempat persegi panjang. Berarti paralel pepidia ini terbagi atas dua. Yang pertama alasnya ada berbentuk jajar genjang dan yang alasnya juga berbentuk empat persegi panjang. Modelnya seperti ini Bapak Ibu. Ini persegi panjang. Inilah yang dikenal dengan balok. Ini kubus. Hati-hati, balok kubus. Jangan ini balok, ini kubus. Ya. Pertanyaan saya, kenapa ini? Kenapa bukan ini kubus? Kenapa ini harus balok? Kenapa ini bukan balok? Dan dia bisa bantu saya secara rasional. Apa memanjang? Kalau kubus itu bentuk kotak. Kubus kan kotak. Ya, kotak itu. Kalau seperti itu Pak, kalau seperti itu statement dari Pak Sira, saya bisa jatuhkan Pak. Saya langsung bisa jatuhkan kotak. Coba kalau kita kotaknya anak kotak minuman Pak, Ultramilk kan, atau Persian itu kan ada kotak yang harga-harga 5 ribuan ya. Itu kan kotak kan. Nah, itu kan itu kan balok Pak, karena dia panjang Pak. Ya, coba kan betul ya. Pernah kalau ada anak kecilnya kan pernah kadang dibelikan itu apa susu-susu yang kayak yang langsung diseduh kan, yang kecil itu kan panjang gitu ya, kotak juga. Terus apa kalau ini? Nah, siapa silakan. Kubus jajar tusuknya sama panjang. Kalau buat saya Oke, kalau begitu saya tanya Bu Mira sebagai Keting. Silakan teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain menyimak, dinonaktifkan ya. Oke, saya tanya ciri ya. Dengan adanya ciri, oh ini kubus, ini balok. Nah, ciri dari kubus ini apa Bu? Satu aja apa? Satu dulu. Ciri-cirinya ini apa yang bisa dilihat dari sini? Sudut, kenapa sudutnya ini Bu? Apa rusuknya itu sama panjang? Oh, berarti rusuk yang di sini harus sama dengan yang di sini? Sama semua. Oke, satu. Terus yang kedua apa? Apa ya? Itu yang mendasar. Sisi. Nah, kenapa sisinya? Sama Pak. Sisinya sama panjang. Sisinya sama panjang. Jadi kalau sisinya tidak sama panjang, bukan kotak. Tapi itu bersihan pelak itu sisinya Pak. Ada yang sisi sampingnya panjang kan, sisi badan, sisi alasnya kan. Ya? Namanya ciri-cirinya. Iya, berarti sisinya sisinya kan besar sisinya kan sama kan? Jadi kalau di sini 5 cm, berarti harusnya di sini juga di sebelah 5 kan? Betul ya? Kalau di sini misalnya 7, ya harus 7 juga semua. Seperti itu, betul ya? Nah, silakan Bu Mira tunjuk ini untuk bantu ini. Apa ciri-cirinya ini? Silakan, siapa ditunjuk temannya Bu? Silakan tunjuk. Siapa adik? Saya lihat dulu Pak yang daftar hadir ini. Ya, yang jarang sih, yang jarang. Yang dari Pokjar lain itu siapa Ibu Erni? Ya, silakan. Ciri dari balok ini apa sebenarnya? Yang paling utama lah. Halo? Halo? Ibu Erni apa Ibu Rastia ada? Berapa orang Bu? 3 ya? Ada 2 orang Pak kalau di catatan saya yang tambahan. Ada 2 ya? Ya, Ibu Rastia sama Ibu Erni Silvina. Kayaknya mungkin jaringannya mereka belum ini. Coba tunjuk siapa ya? Tunjuk yang lain Bu. Tunjuk yang lain Bu, yang stay sekarang di situ. Pak Carla. Pak Carla. Ini, bagaimana Pak Carla ini? Halo Pak. Ya Pak. Ya,
Coba sebutkan satu cirinya ini Pak. Ini apa ini? Saya tanya dulu Pak, karena ini apa ya ini kira-kira? Ini apa? Yang enggak jelas, Pak. Hah? Ini kursor saya Pak. Halo, Pak. Iya. Kira-kira Pak Karla ini apa? Gimana, Pak? Ya? Balok itu, Pak. Ah, balok. Apa ciri-cirinya balok, Pak? Persegi panjang, Pak. Ya, ciri-cirinya Pak apa? Satu aja ciri-cirinya. Apa ciri-ciri balok ini, Pak? Satu saja. Seginya sama, Pak. Oh, seginya sama. Segi, Berarti mau dia depan, belakang, atas, bawah, seginya sama. iya. Coba sebutkan sisi yang mana yang sama, Pak. Ada yang anunya, Pak. Apa? yang mengatakan cirinya sama itu yang bagaimana? Sisinya sama. Yang seperti apa? Bagaimana sisinya sama? Maksudnya yang seperti apa? Kan ciri-cirinya balok kan banyak ya. Ada dia ini memiliki titik-titik rusuk, memiliki Apa yang Pak? sudut, ya? Yang kiri kanan nih, Pak. Sama. Yang atas bawah juga sama. Ini sama dengan ini, yang kiri kanan sama. Begitu ya? Yang ini alas dan penutup sama. Ya. Samping kiri kanan sama. Ya, Pak. Ya, kanan kiri kata filmnya di Warkop, kanan kiri oke Pak kalau gitu. Maksudnya coba bisa simpulkan Pak ya, supaya saya ini masih posisinya saya ini masih mengambang, masih kayak terbang ini. Ya, sisi balok itu yang ini sama. Ini dengan ini sama. Oh, berarti simpulkan apa? Apa yang bisa disimpulkan? Berarti kesimpulannya apa? Halo Pak Karla dulu ya Bu. Kesimpulannya apa Pak? Silakan. Dalam bidang yang sama. Halo Pak. Jadi alasnya sama dan apa? Kesimpulannya Ya, kan begini. Tadi kan Pak Karla sudah ini kan, sudah apa ya? Sudah kemukakan ya. Di sini sudah kemukakan bahwa sisi alas dan sisi penutupnya ini sama, gitu kan? Sisi yang di samping ini dengan yang ini kan sama. Ya jelas kan? Yang dapat disimpulkan apa? Balok? Ya. Ayo Pak, ayo. sisi alasnya sama, sisi apa? Sisi alas dan atas sama. Ya. Alas dan sisi alas di atas sama, Pak. Terus Kiri dan kanan sama. iya, betul. Oke, tapi yang apa kesimpulannya dari samanya sisi tersebut? Maka disimpulkan bahwa apa? Saya belum paham ini, Pak. Maksudnya apa ini? Itu Kalau balok Pak, kalau balok Pak ada 6 sisi. Ada 6 bidang sisi, 4 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk kotak dan sejajar. Iya. Balok ini memiliki berapa sisi? Ini sisi depan satu ya, satu. Sisi belakang, di belakangnya 2. Kenapa? Penutupnya 3. Ada alasnya 6. 4.
Bidangnya ada memiliki 6. 6 sisi, memiliki 6 sisi sisi berbentuk dengan persegi 4 panjang. sisinya berbentuk persegi panjang Dan 2 sisi sisinya berbentuk lagi kotak. berbentuk persegi saja. Kotak Kalau saya sebut 2 sisi berbentuk kotak, nanti kita kembali ke definisi dari Pak Sira. Kotak, ya. Kotak itu enggak selalunya sama ya. Kotak itu bisa saja dia lonjong, begitu ya. Masa sih? Oke ya, sekira jelas ya. Itu cirinya memiliki berapa sisi, berapa rusuk, titik sudut, diagonal. Kalau bisa ya diagonal juga, boleh, nggak apa-apa. Seperti itu ya, dan masih banyak lagi. 12 diagonal yang sama palukan. Iya, betul nggak memiliki 12 diagonal itu? Pertama betul, ini Pak. satu Diagonal bidang, betul. Ini satu dan ya, 2, terus bawahnya 3, terus yang di depan 4, terus 5, terus 6. 6 ya? Nah, 6 aja kok. Kok 6? Mana lagi bijinya? Ini tadi 6 ya? 6, ini 6 ya? Berarti 6 diagonal yang searah ini. Berarti kita mulai lagi. Tadi kan arahnya kita ke sini ya. Kita arahnya berarti ke atas 1. Ini lagi 2. Terus ini 3. Ini lagi yang ke sini 4. Dari kanan lagi 5. Dari depan 6. Berarti sudah 12. Karena diagonal ini kan satu kotak ini, diagonal ini kan satu ini. Diagonal ini ya ini. Ini ya, ini diagonal ini. Ini juga diagonal Bapak Ibu ini. Ini diagonal. Selain ini juga diagonal ya. Dari penjelasan di atas, kita buatkan sebuah skema seperti apa itu prisma segi 4. Jadi dari prisma segi 4 kita bagi 2, umum dan paralelepipeda. Dari umum ini kita peroleh miring dan tegak. Dari ini kita peroleh miring dan tegak, dan miringnya ini nggak bisa berbentuk kubus, nggak bisa juga balok ya. Mungkin karena ada satu sisi atau satu rusuk yang nilai panjangnya tidak sama. Tegak ini baru balok dan kubus. Ya, selanjutnya limas atau piramid. Silakan saya berikan waktu Bapak Ibu 3 menit untuk membaca di di layar PPT-nya atau di modulnya. Silakan saya berikan waktu 3 menit dari sekarang. Silakan dibaca. Sebentar kita tanyakan lagi. Halo Bu Mira, silakan di screenshot Bu ya. Silakan di screenshot. Untuk pelaporan silakan minta tolong di screenshot. Ya, sudah ya. Limas atau dikenal dengan piramid. Limas merupakan suatu benda ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak, di mana segitiga-segitiganya ini mempunyai titik puncak pada persekutuan di luar. Seperti itu ya. Sedangkan sisi-sisi dari limas ini merupakan alas-alas dari segitiga. Contohnya seperti ini, ada contoh seperti ini. Ya. Limas ini modelnya kayak piramida. Ya, ini yang dikenal dengan titik puncak. Titik T-nya ini titik puncak.
dan persekutuannya di luar, dia di luar ya, di luar. Sedangkan sisi-sisinya ini berbentuk al segitiga. Ini kan segitiga ya, sisinya, ini sisi yang di dalam itu segitiga. Ya, ini segitiga, ada arahnya ya. Ini ada garisnya kok ya, ini. Ya, kalau di sini misalnya nggak punya, misalnya garisnya nggak ada ini dua, ini kan garis ini aja, itu berarti dia bukan limas, karena kan ada yang masih persegi 4 di dalam. Gitu ya. Limas ini kan sebenarnya segi sebuah, segi banyak, dan segitiga yang mempunyai titik puncak T ini seperti ini. Ada keterangannya kok. Segi 4 ABCD dinamakan bidang alas. Benar nggak? Segi 4-nya bidang alas. ABCD, oke. Segitiga tingginya ini TAB, TBC, TC, TCB, TAD, yang ini D-nya di sini ya. Ini D-nya. Itu dinamakan bidang-bidang sisi tegak. Sedangkan T-nya di sini, yang ini dikenal dengan titik puncak. Adapun ruas garisnya yang menghubungkan titik T ke A ataupun T ke B atau T ke C ataupun ke D, ini yang dikenal dengan rusuk-rusuk tegak. Ini rusuk tegak ini. Sedangkan AB, BC, CD dan DA ini merupakan rusuk, tetapi rusuk pada alas. Itu ya. Oke, mungkin sekira itu ya untuk limas. Nanti Bapak Ibu bisa bisa lihat di modulnya ya. Ini limas segi 4 teratur ya. Ini bagus ya, tampilannya ini tegak ya. Ini limas tegak ini ya. Dikatakan limas teratur karena limas yang bidang alasnya merupakan segi N beraturan dan terproyeksi. Adapun titik puncak pada bidang alasnya itu berimpit dengan pusat bidang alasnya. Jadi dia itu kena ya, semua dari atas B ke C, tingginya ke sana ini berimpit ya, bahkan menyatu di titik puncak ini. Sehingga muncul keterangan bahwa rusuk-rusuk alasnya sama panjang. Benar nggak? AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Dikatakan di sini bahwa rusuk khususnya pada alas, bidang alas ini AB, BC, CD, D, AD itu sama panjang. Berarti bisa kita memahami, berarti alas dari sebuah limas itu atau piramid, piramid adalah segi 4 beraturan, memiliki alas segi 4 beraturan seperti itu. Ya, kenapa dikatakan segi 4 beraturan? Karena memiliki panjang ya, masing-masing panjang dari A ke B, B ke C dan seterusnya itu sama, seperti itu, persegi. Selanjutnya yang kedua adalah rusuk-rusuknya tegak sama panjang. Benar nggak? TATB tadi kita sudah bahas, semua bidang sisi tegaknya itu kongruen. Ya, paham nggak apa itu artinya kongruen, Bapak Ibu? Tidak, Pak. Itu seperti apa? Ingat ya, kongruen dalam geometri itu beda dengan kongruen di luar dari konsep geometri itu. Silakan. Jadi kongruen itu cenderung ya. Jadi kongruen itu cenderung bangunan yang hampir sama. Ya, bagai pinang di belah kapak. Jadi bagai pinang di belah dua ya. Kayak semacam refleksi pencerminan ya. Seperti itu. Kita buktikan TAP sama nggak dengan TBC? TAP gini TBC ya, seperti ini ya, harusnya sama. Seperti itu. Oke, silakan saya berikan lagi waktu 3 menit untuk baca lagi untuk di bidang 4 ini. Silakan Bapak Ibu diperhatikan.
Tolong jangan lupa ketua tingkat bisa screenshot. Sudah ya. Nah, di sini bidang 4 ya. Bidang 4 di sini adalah 5 yang kelasnya berupa segitiga. Ada beberapa definisi tentang bidang 4. Bapak Ibu bisa lihat ya. Bagaimana suara saya? Apa masih kedengaran Bapak Ibu? Halo? Apakah suara saya masih kedengaran? Masih Pak, masih. Ya. Jadi di sini ada 4 ya, ada 4 sini 5 ya. Ini dikenal dengan bidang 4 teratur karena memang ya artinya memiliki sama ya sisi yang alas dan samping ini sisinya sama seperti itu ya, kongruen atau sama. Nah, ini dikenal dengan kongruen ya. Terus kalau bidang 4 tegak ini ada sisinya yang tidak sama, utamanya sisi alas. Makanya dikenal dengan tegak ya. Bidang 4 tegak berarti sisi tegaknya saja sih yang sama. Gitu kan. Selanjutnya bidang 4 siku-siku. Ya, karena ya masing-masing sudut itu membentuk 90 derajat. Yang ini terus yang ini ya. Itu ini ya, ada 3. Dan yang terakhir bidang 4 sebarang, miring ini. Ya, otomatis kan ininya panjang ini dan ini tidak sama. Makanya dia di sebarang. Pak, ini tadi yang ini Pak, kenapa tidak dikatakan ini sebarang Pak, kan gitu ya. Ini nggak bisa dikatakan sebarang. Ini karena ini sisi memiliki sisi yang tegaknya sama. Kalau di sini panjangnya 20 cm, ya di sini juga harus 20 cm. Makanya dikenal sisi tegak. Kalau di sini sini 10 cm, di sini 20. Pertanyaan saya, apakah bisa dikatakan sisi tegak? Kan enggak bisa, karena sisi tegak dikatakan sisi tegak jika jika sisi alasnya ini yang nilainya sama seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini kira-kira gambar apa Bapak Ibu? Tabung ya? Tabung. Silinder. Ya, tabung atau silinder. Atau bahasa Buddhisnya silinder ya. Jadi tabung atau silinder ini adalah tempat kedudukan titik-titik, tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama, berjarak tertentu R dari sebuah garis tetap S. Paham ya? Jadi tabung atau silinder atau lingkaran ini adalah merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tertentu R. R-nya itu apa? Tadi kita sudah belajar R. R itu apa? R adalah banyaknya rusuk. Ya, dan itu banyaknya sisi. Mana dia roti? Ya, pertanyaannya saya, berapa sisi dari tabung yang di tengah ini? Sisinya berapa? Silakan Bapak Ibu cari berapa sisinya, ada nggak sisinya, ada nggak rusuknya, ada nggak titik sudutnya. Silakan, saya berikan waktu 3 menit dari sekarang. Sisi tabung ada 3. Silakan apa-apa Ada saja. 3. Alas, selimut, sama Selimut, alas, penutup. Alas, penutup dengan selimut. Tabung. Sisi memiliki 3 ya. Iya. Di sini alasnya ini kan alas ya. Ini kan sudah jelas. Ini apa? Penutup ya. Dan ini selimutnya, sisinya yang lingkar ya. selimut.
Ini ada nggak rusuknya ini? Ada nggak rusuknya? Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak rusuknya tabung? Ada nggak rusuknya tabung Bapak Ibu? Apakah ada di dalam ciri-ciri tabung memiliki rusuk? Silakan. Ada 2. Ya. Rusuk tabung ada itu penutup, di penutupnya ada rusuknya. Itu di penutup dan alas. Ya. Situ. Ya, pertanyaan saya, apakah tabung memiliki rusuk? Ya, jawabannya iya, betul ya. Jadi tabung itu kan memiliki rusuk. Rusuknya itu berada pada sisi alasnya dan berada pada sisi tutupnya. Tetapi karena masing-masing baik sisi alas dan penutup ini berbentuk lingkaran gitu ya, sehingga tidak memiliki apa? Salah seperti ini, tidak memiliki titik sudut, betul. Ini kan tidak punya titik sudut. Mana titik sudutnya? Nggak ada kan? Pertanyaan saya, apakah memiliki rusuk? Jawabannya iya. Ini kan rusuk ini. Ya, kan tadi saya katakan rusuk, definisi rusuk itu apa? Titik ketemunya antara sisi satu dan sisi yang lain, betul ya? Kalau ini kan sisinya ini, sisi penutup sisinya ini kan ketemu dengan sisi yang atas, yang di ininya sudah rusuknya. Tetapi karena dia berbentuk lingkaran, jadi tidak memiliki titik sudut. Oh ada Pak, lingkaran kan 360 derajat. Ya 360 berarti 0 ya. Yalah. Seperti itu ya. Ini adalah kerucut. Apakah Bapak Ibu pernah lihat ini ya? Pernah nggak lihat ini kerucut Bapak Ibu? Pernah, sering. Ya, misalnya topi ulang tahun ya, topi ulang tahun. Selain topi ulang tahun, di mana lagi ya biasa ditemukan kerucut ini? Nasi tumpeng, Pak. Nasi tumpeng kan kerucut juga. Ya, contohnya kerucut ini apa biasanya? Benda-benda ya di sekitarnya kita. Nasi tumpeng. Boleh. Nasi tumpeng boleh. Yang lain apa? Kalau es krim. Betul. Es krim. Terus apa lagi? Donat. Apa itu, Pak? Donat. Donat. Asira donat, Pak ya. Caping, Pak. Caping itu apa ya? Sejenis apa, Bu? Alat mainan. Topi petani saus. Itu iya. Oke, itu ya. Makanya contoh sederhananya tadi kan ada es krim ya. Ada di sini ya, yang nanti Bapak Ibu bingung, ini apa fungsinya apa ya Pak yang ini? Kemudian saya bisa tampilkan sih. Mudah-mudahan kalau masih ada ya. Ini ya. Ini kan kerucut kan. Tuh ya kerucut ya. Kerucut ya. Ini kayak mau, ini kan es krim ini. Ya, kalau es krim ini kalau dibalik ini kan sepertinya jadi topi. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini kerucut. Jadi kalau ini apa? Ini bidang apa? Kerucut Pak. Tuh. Oke lah, kita lanjut. Ya, nanti Bapak Ibu bisa apa ya? Bisa lihat definisinya kerucut itu seperti apa, apotema itu bagaimana, garis pelukisnya itu seperti apa. Ini sudah ada ya. Di modulnya sudah dijelaskan semua kok, tinggal dibaca aja. 1-2 kali diulangi, baca bisa.
Selanjutnya bola. Ya ini kayak judul lagu. Betul ya Bu? Betul ya Pak Sira? Kayak judul lagu Pak ya? Punya Ona Sutra. Iya. Yang bola Pak. Bola bundar. Iya. Iya, ini ya. Ya bola ya, lagunya Ona Sutra, betul. Pecinta dangdut ini. Bola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama. R. R itu apa? Saya tanya lagi. R itu apa? Jari-jari. Jari-jari. R. Masa jari-jari? Betul ya R jari-jari. Betul Pak, R itu jari-jari karena sudah ada di sini Pak. Oke lah, jari-jari ya. Jadi bola itu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Jadi ini bola ini tempat kedudukan titik-titik ini ya. Ini yang berjaraknya sama ini. Ini ya, ini bola. Yang berjarak sama jari-jari dari sebuah titik tetap M. Ini. Misalnya titik pusatnya adalah M. Ya. Di sini misalnya garis yang mengarahkan ke sini ini. Di sini sama. Semua ini jaraknya berjarak sama semua ini. Ya. Berjarak sama. Dia panjang deh jaraknya daripada yang ini. Padahal saudaranya sama. Ke atas ini Pak. Yang ke sini Pak, pendek gini Pak karena ke dekat ini. Padahal sebenarnya yang ke sini itu sama. Bapak Ibu ya, sama kok seperti itu. Ya, hanya mungkin karena dia miring ya. Memiliki kemiringan sehingga nampaknya itu adalah ini yang padahal sebenarnya ini kan sudah jelas ya bahwa bola itu adalah tempat kedudukan titik-titiknya ini, semua titik-titik ini yang memutari bola itu memiliki jarak yang sama, yang berjarak R itu berjarak dari ini sama ya Pak. Tapi kenapa ini seolah-olah ini ya bolanya aja yang lonjong, coba bolanya tidak lonjong pasti sama, lonjong bolanya ini bisa dikasih nenek lagi sedikit mungkin ini. Seperti itu ya. Itu. Jadi sekira jelas ya untuk bola seperti apa ya. Demikian disebut bola M, R ya. M-nya titik pusat, jari-jari. Ya. Ya. Ini kita lanjut sekira jelas ya. Miskonsepsi. Halo Bapak Ibu, tadi kita masuk jam 10 berapa ya? Jam 10.18 ya? 15 Pak. Oh ya, taruhlah jam 10.15. Oke. Kita keluar jam berapa? 15. Kira-kira mata kuliahnya nggak tabrakan ya? Enggak Pak, setengah satu dia Pak. 15 menit. Berarti masih ada waktu 15 menit lagi. Maksudnya masih ada waktu 15 menit lagi untuk masuk di mata kuliah yang lain. Bolehlah, nggak apa-apa kita keluar sebelum 12.15 ya. 27 menit masih ada. Ya, nggak apa-apa kita keluar sebelum 12.15, nggak apa-apa untuk Bapak Ibu mau makan atau mau kepentingan yang lain. Oke, miskonsepsi ya, miskonsepsi. Miskonsepsi ini ke apa ya? Ada terjadi ya, ketidaksesuaian ya. Ada pemahaman kita ya. Di sini yang pertama sering terjadi ketidakpemahaman miskonsepsi dalam memahami konsep sisi dari bangun ruang ya. Miskonsepsi sering terjadi ketika memahami konsep kerucut dan tabung. Kerucut mempunyai dua sisi. Sisi pertamanya adalah lengkungan tertutup yang dikenal dengan alas. Sisi keduanya daerah tertutup yang dikenal dengan titik yang dihubungkan oleh dua garis dengan titik tetap di tepi alasnya. Kira itu ya miskonsepsi atau kesalahan yang kadang kita sepelekan ya.
Oke, selanjutnya 20 menit lagi atau 20 menit lagi ya, seperti itu. Ya, kegiatan belajar. Ya, ada bisa bantu saya? Jaring-jaring itu seperti apa? Apa definisi dari jaring-jaring? Saya berikan waktu 2 menit, silakan. Jaring-jaring merupakan sebuah merupakan hasil bukaan dari suatu bangun ruang. Apanya yang dibuka, Bu? Ya gini ya. Ini kan jaring-jaring ya. Ini kan jaring-jaring ya. Kan kalau ditutup ini kan berbentuknya kubus kan, kalau nggak salah ini kan kubus, ini balok. Jelas ini balok ya, karena ini apa yang sampingnya ini sama, ini yang sama juga 4 sisinya membentuk persegi panjang dan ini persegi. Nah ini semua persegi. Berarti kalau ditutup ini membentuk balok. Berarti kalau dibuka membentuk jaring-jaring gitu ya. Itu maksudnya barangkali ya. Iya Pak. Yang penting Bapak Ibu sudah memahami jaring-jaring adalah seperti ini. Ketika kubus itu dibedah, kubus itu dibongkar, kubus itu dikonstruksi ya, dibuka. Ya, membentuk jaring-jaring, pola jaring-jaringnya seperti apa? Seperti ini misalnya. Dipulih dengan balok. Ya, dalam kegiatan pembelajaran jaring-jaring kubus dan balok, kita dapat melakukan beberapa hal ya. Mintalah anak menggambarkan jaring-jaring ini, terus mintalah anak untuk menggunting kertas, terus membuat bangun ruang dari potongan kertas itu. Terus langkah kegiatan 1-3 dapat pula dilakukan dalam berbagai ukuran yang dapat membuat model kubus dan model balok. Seperti itu. Jadi nanti tugas satunya Bapak Ibu ini. Ya, nanti difotokan saya ya. Difotokan saya proses atau langkah-langkah anak sekolah ya, anak SD, proses bagaimana Bapak Ibu membuat jaring-jaring kubus itu ya, proses langkahnya. Langkah pertama seperti ini, alat bawaannya balok kubus. Pertama ini yang dilakukan, dipotong hasilnya seperti ini. Terus langkah berikutnya hasilnya seperti ini. Terakhir nanti ketika semua pola sudah terbuka, maka pola jaringnya akan terbentuk, maka bisa dipoto. Itu tugas yang pertama itu ya. Nanti dipoto pada saat kegiatan ya. Kegiatan dengan siswanya seperti itu. Selanjutnya jaring-jaring limas. Pada gambar ini ya, pada gambar ABC ya, ini tampak gambar ini merupakan tinggi ya, TABCD ya, TABCD. Ini ya, ini gambarnya ini. Bapak Ibu tolong perhatikan ini. Modelnya seperti ini ya, ini adalah limas. Melalui 2 proses di sini, prosesnya seperti ini, membuka ini dari titik puncaknya ini ya. Ini kan bersatu kan, betul ya? Ini kan bersatu di sini, semua bersatu di sini. Ibaratnya kayak kupas pisang ya. Anggaplah ini pisang kita kupas. Kalau pisang kita kupas kan tidak satu kali langsung terbuka kan. Kita kupas, kita kupas. Modelnya seperti ini nanti. Modelnya seperti ini. Setelah kita kupas masing-masing nanti, ini apa ya, T1 yang CB ini hasilnya nanti ini dibuka kita tarik. Kita tarik sejajarkan dengan alas. Kita tarik sejajarkan alas, kita tarik sejajarkan alas, kita tarik sana sejajarkan alas. Sehingga terbentuknya seperti ini. Paham nggak maksudnya ini? Bisa? Bisa ya? Halo Bapak Ibu, bisa ya? Bisa.
Oke. Nanti besok. Ya. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk dipahami. Yang pertama, jika limas dari kertas karton itu diiris menurut beberapa rusuknya dan direbahkan pada bidang rata, maka yang akan kita peroleh satu, semua bidang batas membentuk suatu bangun geometri. Tidak ada bagian dari bidang sisi yang saling menutup. Dan bangun rebahan itu dinamakan jaring-jaring limas. Ya, modelnya seperti ini ya. Cara mengiris limas dari karton tersebut tidak harus menurut rusuk tegak, tetapi dapat juga mengirisnya menurut sebagian rusuk alas, rusuk tegak, dan mengiris sebagian rusuk alas. Jadi Bapak Ibu tugas keduanya ini seperti ini ya. Modelnya seperti ini. Ya. Jadi coba cari limas seperti ini ya, dari kertas karton. Nanti kita bentuk limasnya Bapak Ibu ya, kita bentuk limasnya dulu ya, baru kita buka ya, sehingga nanti terbentuklah jaring-jaringnya seperti itu ya. Nanti buat bisa menggunakan kertas karton nggak apa-apa, nanti dipoto aja ya, dipoto aja sama saya, nggak apa-apa dipoto, atau mau divideokan lebih bagus lagi proses pembuatannya, boleh, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya jaringnya tabung dengan kerucut modelnya seperti ini. Ya, modelnya seperti ini jaringnya tabung kerucut. Pertama modelnya seperti ini ya, ini dibuka atapnya, tutupnya, dibuka juga alasnya, selimutnya ini dibuka. Modelnya seperti ini. Begitu pula juga dengan kerucut. Kerucut ini kan yang ini adalah ini alasnya. Ini dibuka, dibelah ini ya, dibelah di tengah. Maka membentuk seperempat lingkaran. Ya. Oke. Sempat yang dulu bisa kita bikin. Selanjutnya jaring-jaring prisma. Prisma segi 5 kan. Untuk jaring-jaring prisma, ya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sini sebenarnya seperti ini. Prisma segi berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 ya? Ya. Ada 6 sisi, ini ya. 6 sisi. Pak, ini 7, Pak. Ini tutup ini. Ini alas, ini tutupnya. Jadi kalau ini alas, kalau ini kita angkat, kita jadi sisi tegak, sisi tegak, sisi tegak, sisi tegak, sisi tegak, sisi tegak. Ini nanti yang menutup di atas ini, yang menutupnya. Ya. Paham ya? Ya. Oke, thank you. Sudah habis waktunya. Ya, jadi tugas yang pertama tadi ya, tugasnya terkait dengan kubus dan balok. Yang kedua terkait tadi dengan apa ya? Terkait dengan limas. Yang ketiga terkait dengan tabung dengan kerucut. Bagusnya dan yang di share di grup. Saya sudah share Pak. Dan yang ke awal saya sudah buka. Dan yang ke Ya, Pak. Dan tugas yang terakhir adalah tabung dengan kerucut ya. Modelnya, jadi Bapak Ibu boleh buat video pembelajaran, videonya boleh seperti itu ya. Bagaimana proses apa dengan jaring-jaringnya, boleh dulu, maksudnya dari tabung dulu misalnya ya. Dari tabung dulu, anggaplah tabung yang dilem-lem lah. Pokoknya supaya ini baru kita buka satu-satu, modelnya dibuka. Terus nanti terakhirnya modelnya seperti ini. Oh, ternyata ini jaring-jaringnya tabung seperti ini. Tapi itu ini tidak real ya. Ini hanya contoh, nanti Bapak Ibu yang real betul. Seperti itu. Ya. Jadi boleh divideokan nggak apa-apa seperti itu. Yang penting yang saya lihat prosesnya. Proses dari utuh menjadi jaring ini. Kita mau buktikan apakah memang benar yang digambar ini atau tidak, seperti itu. Ya, deadline pengumpulannya itu minggu depan ya, di hari Sabtu. Jadi nggak perlu lagi saya tulis ya, saya tuliskan di grup untuk tugasnya ya, sudah
ada, tinggal di, apa namanya, tinggal di paham saja ya, dikerja. Oke, barangkali saya kira itu.